dari kelompok 2 bab 9 akan menjelaskan mengenai bab ijtihad. Yang pertama, pengertian akan dijelaskan oleh saya. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kekuatan untuk mencapai tujuan. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Selanjutnya ada dalil mengenai ijtihad. Salah satu dalil tentang ijtihad adalah surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kami mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Selanjutnya ada urgensi dan kedudukan ijtihad yang akan dibacakan oleh Repa. Baik, para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3. Yang pertama, wajib ain, yaitu jika seseorang harus mengetahui hukum karena mengalaminya sendiri. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu jika muncul peristiwa penting yang membutuhkan penjelasan hukum, maka cukup sebagian ulama saja yang melakukan ijtihad. Apabila sudah ada yang melakukan ijtihad, maka kewajiban ijtihad bagi yang lain telah gugur. Yang ketiga, sunnah, jika membahas masalah yang belum atau tidak terjadi. Selanjutnya, urgensi ijtihad juga bisa dilihat dari fungsinya. Yang pertama, fungsi al-ruju, yaitu mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan sunnah secara benar. Yang kedua, fungsi al-ihya, yaitu menghidupkan nilai-nilai Islam agar sesuai dengan zaman. Dan yang terakhir, fungsi al-inabah, yaitu membenahi hukum lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan konteks saat ini. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat mujtahid yang akan dibacakan oleh Ridwan dan juga Saufi. Syarat-syarat umum diantaranya yang ke-1 balik, yang kedua berakal, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat kuat daya nalarnya, yang kelima benar-benar beriman. Terus syarat-syarat pokok diantaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu diraya hadis, mengetahui hadis yang nasik dan mansuk, terus mengetahui maksud-maksud hukum. Yang ketiga, syarat-syarat penting diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fikih, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Yang keempat, syarat-syarat pelengkap diantaranya mengetahui asbabul wurud hadis, mengetahui hal-hal yang dimakan dan yang diihtilakan bersifat dan takwa. Setelah syarat-syarat mujtahid, ada masalah-masalah ijtihadiyah yang akan dibacakan oleh saya. Tidak semua hukum bisa diijtihadkan. Ijtihad hanya berlaku pada masalah yang tidak ditetapkan secara pasti dalam nas atau dalil nas. Yang pertama, yang tidak boleh diijtihadkan yaitu masalah qot'iyah, hukum yang sudah pasti dalilnya seperti sholat, zakat, dan juga haji. Lalu yang kedua ada hukum hasil ijma' ulama dan masalah yang bersifat ta'abudi atau tidak dapat dijangkau akal. Selanjutnya, poin yang boleh diijtihadkan, yang pertama masalah zaniyah atau hukum yang belum jelas dalilnya sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Contohnya batas menyusui, jumlah susuan yang menimbulkan mahram, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab perbedaan ijtihad yang akan dibacakan oleh Repa. Baik, perbedaan ijtihad terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap naas dan metode ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografis mujtahid. Adapun faktor-faktor yang mendukung perbedaan tersebut, yang pertama, berbeda dalam menilai hadis, terutama dalam kepercayaan terhadap perawi dan kualitas sanad hadis. Yang kedua, perbedaan dalam memahami pertentangan dalil dan cara menguatkan salah satu dalil. Dan yang ketiga, perselisihan dalam menentukan ilat hukum, sebab atau alasan suatu hukum ditetapkan. Dan yang terakhir, perbedaan latar belakang sosiokultural dan geografis mujtahid. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad yang akan dibacakan oleh Ridwan, Sauti, dan juga Repa.
bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma, kesepakatan para mujtahid atas hukuman setelah Rasulullah wafat. Contohnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, kias, yaitu menetapkan hukum baru dengan membandingkan kasus serupa yang ada naasnya berdasarkan persamaan ilat. Contohnya, narkotika dikiaskan dengan khamar. Yang ketiga, maslahah mursalah, penetapan hukum berdasarkan maslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syarat syariat. Contoh, penjara, pajak, pencetakan uang. Yang keempat, urf atau kebiasaan, tradisi atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya jual beli dengan saling pengertian tanpa lafaz akad. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari ijtihad. Kesimpulannya yaitu ijtihad adalah usaha menggali hukum Islam saat tidak ada ketentuan yang jelas agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ijtihad dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat, bisa bersifat individu atau kolektif, dan wajar bila hasilnya berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.